Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dwi Anissa. Sekarang saya berada di depan Balai Desa Cibuyur, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Cibuyur merupakan desa yang letaknya strategis karena dilintasi jalan provinsi penghubung Kabupaten Pemalang dan Tegal. Tak heran warga masyarakatnya tumbuh kreatif untuk menciptakan peluang usaha. Dan saya akan masuk menemui Kepala Desa Cibuyur Yoyo Kusnodo untuk mengetahui seperti apa masyarakat Desa Cibuyur dan bagaimana pembangunan selama dirinya menjabat. Dan program-program apa saja untuk menjadikan masyarakat Desa Cibuyur sejahtera. Mari ikuti saya. Terletak di jalur strategis dilewati jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, Desa Cibuyur merupakan pusat keramaian di Kecamatan Warung Pring. Hal inilah yang menjadikan warga Cibuyur bergerak kreatif dan mampu mengembangkan roda perekonomian dengan berdagang dan membuka usaha. Terlihat di samping jalan berdiri pertokoan, minimarket, dan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Melihat dari segi pelayanan, Desa Cibuyur selalu mengutamakan kepuasan warganya. Selain pengurusan administrasi, Kepala Desa Cibuyur juga selalu siaga dalam membantu warganya yang sedang sakit dengan menyediakan mobil siaga yang disediakan 24 jam tanpa dipungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Kusnodo, Kepala Desa Cibuyur. Saya bekerja mengabdikan ke desa itu mulai dari 2019 sampai dengan 2024. Sebelumnya saya menjadi kepala desa, saya adalah seorang kontraktor dan CEO di sebuah perusahaan di Kabupaten Pemalang, dan sekarang saya mulai 2019 harapan kami dan tujuan kami adalah mengabdikan kepada masyarakat, kepingin membangun Desa Cibuyur yang saya cintai, tanah kelahiran saya. Untuk Desa Cibuyur ada 6 RW dan 49 RT. Kurang lebih jumlah masyarakatnya di tahun 2019 itu 8.000, dan rata-rata masyarakat di Desa Cibuyur ini adalah di sektor pertanian, perdagangan, dan PNS, TNI juga ada, dan mayoritas memang perantau. Harapan kami ke depan yaitu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Artinya beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan mobil desa, siaga desa, kemarin di tahun 2019 kami sudah menyediakan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kesehatan termasuk mengantar masyarakat yang warga miskin khususnya, apabila ada yang sakit, apabila ada yang membutuhkan, kami siap melayani secara maksimal. Artinya dalam pemerintahan saya ini di balai desa itu siap 24 jam apabila masyarakat membutuhkan. Dimanapun, kapanpun kami siap melayani masyarakat untuk pelayanan termasuk pelayanan administrasi. Kami program unggulan adalah pembangunan di sektor pertanian, jalan, akses jembatan, dan di tahun ini 2022 ini kami juga ada program PTSL yang sama pemerintah pusat. Nah, salah satunya adalah program PTSL. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat karena nilai ekonomis nanti masyarakat secara administrasi pertanahan secara legal formal juga bersertifikat bersurat. Intinya program PTSL ini lebih bermanfaat. Selain potensi pertanian dan peternakan, Desa Cibuyur juga memiliki potensi budaya yang sampai saat ini dilestarikan, seperti sedekah bumi dan ruatan yang diadakan setiap tahun untuk menciptakan rasa kebersamaan antar warga. Pada tahun 2019 saya menjabat, Cibuyur itu mengadakan sedekah bumi, salah satunya yaitu kira budaya. Kami menggali budaya-budaya potensi yang ada di Cibuyur. Tujuannya kami adalah mempererat tali silaturahmi di situ, di lapangan sebagai ajang silaturahmi antara warga masyarakat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi, bermunajat di situ untuk mempererat tali silaturahmi. Karena tekad kami adalah Cibuyur bersatu, membangun ukhuwah, menjalin silaturahim, dan Cibuyur lebih berwibawa.
Dengan adanya potensi yang dimiliki, yaitu potensi pertanian dan peternakan, Kepala Desa Cibuyur ingin memaksimalkan potensi tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu yang sudah dilakukan adalah memfasilitasi para peternak dengan pelatihan dan bibit ternak. Dengan begitu, masyarakat Desa Cibuyur dapat memperoleh penghasilan tambahan. Sektor di pertanian dan peternakan kami bekerja sama dengan BUMDes Desa, salah satunya untuk kegiatan peternakan, karena mayoritas warga masyarakat itu ketika selesai bekerja jam 8 pagi sampai jam 12 itu masih ada waktu yang luang. Nah, kami sebagai kepala desa itu juga tergugah, artinya dengan waktu kekosongan ini masyarakat untuk mengisi kegiatan itu melalui beternak. Nah, peternak ini sebagai tambahan penghasilan untuk warga masyarakat kita. Semua kebijakan yang dilakukan Kepala Desa Cibuyur tidak lepas dari kontrol lembaga desa yang ikut secara partisipatif menampung aspirasi masyarakat. Para lembaga inilah yang akan memberi masukan kepada Kepala Desa pembangunan apa yang perlu dilakukan atau tidak. Kepala Desa Cibuyur, Yoyo Kusnodo, selalu mendengar aspirasi masyarakat. Dirinya memasang telinga untuk mewujudkan aspirasi pembangunan dari warganya. Misalnya, dirinya telah membuat jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, sekaligus sebagai penunjang potensi pertanian di Desa Cibuyur. Hal itu ia lakukan karena ingin selalu dekat dengan masyarakatnya. Akses jalan yang ada di sektor pertanian Desa Cibuyur ini, kesan dan pesan terutama manfaatnya itu untuk apa saja? Alhamdulillah, adanya jalan ini diperbaiki, jadi petani penghasilannya juga lumayan, membantu hasil petani lebih mudah. Ini jalan yang kemarin sudah dari 40% itu untuk ketahanan pangan, salah satunya untuk akses pertanian, hasil pertanian yang ada di Desa Cibuyur ini juga adalah perbatasan antara Desa Cibuyur dan Desa Datar. Kami lebih mengoptimalkan di infrastruktur, salah satunya jalan ini sangat membantu untuk para petani untuk hasil panennya. Maka dari itu kami ke depan juga tidak hanya jalan tapi irigasi akan kami menjadi prioritaskan. Kemarin menggunakan anggaran dana desa, ini akses pertanian kurang lebih 575 meter. Karena di daerah Cibuyur ini adalah tanahnya rata-rata tak ada hujan, jadi kebanyakan palawija dan di kurang lebih 40% itu padi. Setelah dibuat jalan usaha tani, terbukti masyarakat Desa Cibuyur mampu menaikkan pendapatan dengan tingginya produksi panen pertanian karena mobilisasi tidak terganggu dengan akses jalan. Ini salah satunya hasil panen para petani yang kemarin irigasi dan infrastruktur terutama jalan itu sudah kami kerjakan. Kepala Desa Yoyo Kusnodo ingin selalu dekat dengan masyarakatnya. Pada masa dirinya menjabat, sejumlah pembangunan telah dilakukan, seperti pembuatan jalan usaha tani, rabat beton, dan masih banyak lagi. Hal ini diprioritaskan untuk menunjang hasil panen warga desa setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Rencana pembangunan yang dicanangkan oleh Kepala Desa Cibuyur sudah mengacu rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMDES Desa Cibuyur yang ada, yaitu sesuai visi misi Kepala Desa sejak awal dirinya menjabat. Visi misi Bapak Kepala Desa terpilih Bapak Yoyo Kusnodo yaitu terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, baik dan berkeadilan
guna mewujudkan Desa Cibuyur yang maju, mandiri, dan sejahtera. Bahwa kegiatan pembangunan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa di situ ada subbidang pendidikan, subbidang kesehatan, subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, subbidang kawasan pemukiman, subbidang komunikasi dan informatika, yang dalam hal ini bidang pendidikan kita mengalokasikan operasional untuk pendidik PAUD dan TK sederajat. Di bidang kesehatan kita sudah melaksanakan kegiatan PMT Balita, PMT Bumil. Kita bekerja sama dengan bidan desa untuk melaksanakan program-program meningkatkan kesehatan masyarakat, karena pembangunan tidak terlepas dari infrastruktur maupun non infrastruktur. Dalam hal ini ada keseimbangan antara bidang pembangunan fisik dan non fisiknya. Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kita ada kegiatan pembangunan jalan akses pertanian, ada irigasi, dan ada rabat beton. Untuk kegiatan kawasan pemukiman, kita setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk kegiatan RTLH untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat serta pembangunan sanitasi lingkungan untuk kesehatan masyarakat. Bidang pembinaan masyarakat desa kita sudah melaksanakan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa juga. Pembangunan yang dilakukan di Desa Cibuyur sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan pada awal saat Kepala Desa Yoyo Kusnodo menjabat. Seperti yang tertuang dalam visi misinya, yaitu menjadikan Cibuyur terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, baik dan berkeadilan, guna mewujudkan Desa Cibuyur maju, mandiri, dan sejahtera. Kepala Desa Cibuyur selalu melibatkan lembaga desa dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Cibuyur. Desa Cibuyur, untuk masalah Desa Cibuyur dengan di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa yang sekarang, Bapak Yoyo Kusnodo, ini sudah cukup mengalami kemajuan. Di mana bahwa pada awalnya dulu itu dari BPD seakan-akan tidak difungsikan, alhamdulillah kami dari BPD beserta teman-teman bisa bersatu bekerja sama dengan pemerintahan desa, di mana bahwa untuk melaksanakan program-program yang oleh pemerintah desa kita sepakati secara bersama. Maka dari itu untuk penilaian kami dari BPD pun sudah cukup baik, kerjasama desa dengan BPD, dan juga tidak hanya dengan BPD, juga dengan masyarakat sudah cukup baik. Nah, di samping itu juga bahwa untuk teman-teman dari perangkat desa pun juga sudah merasakan adanya perubahan, di mana perubahan itu sangat mendasar. Rasa persatuan kesatuan di perangkat itu pun maupun dengan BPD sudah cukup baik kerjasamanya. Terima kasih Mas, ini kami sampaikan pula seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPD, Pak Haji Parihin, bahwa pemerintahan desa sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Yoyo Kusnodo sangat terlihat perkembangannya, yaitu salah satunya difungsikannya BPD secara maksimal. BPD adalah mitra daripada kepala desa. Apabila BPD difungsikan dengan baik, maka perjalanan pemerintahan akan semakin baik. Kemudian juga perangkat desa, semuanya juga dioptimalkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, utamanya bidang administrasi dan juga bidang pembangunan. Khususnya di Desa Cibuyur ini masuk tahun ketiga dari pemerintahan Bapak Yoyo Kusnodo. Alhamdulillah pembangunan lancar, walaupun nyuwun sewu ada beberapa hal yang menjadi catatan, utamanya dengan bencana dunia, adanya COVID, sehingga anggaran desa yang kami tahu sebagian harus dialokasikan untuk dana PLT. Oleh karena itu, beberapa kegiatan harus ditunda untuk tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya pembangunan fisik, Kepala Desa Cibuyur juga aktif menggalakkan pembangunan non-fisik. Salah satu di antaranya adalah pembangunan pemuda Desa Cibuyur. Lewat kegiatan dan pelatihan rutin itulah, pemuda Desa Cibuyur dapat menambah keterampilan dan pengetahuan tentang kepemudaan. Tidak hanya kegiatan pembangunan secara fisik,
Kegiatan pembangunan non-fisik juga digalakkan untuk kemajuan pemuda Desa Cibuyur lewat pelatihan dan kegiatan kepemudaan. Dengan begitu, pemuda Desa Cibuyur mampu menambah pengetahuan untuk bekal masa depan. Nah, kalau di Cibuyur sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk remajanya. Salah satunya yang kemarin dicanangkan adalah ada posyandu remaja. Posyandu remaja ini dilakukan guna untuk mencegah pernikahan dini, kemudian anak lahir prematur atau yang lagi hits sekarang itu stunting. Di sisi lain juga pemerintah Desa Cibuyur memfasilitasi anak muda di Cibuyur untuk melakukan kegiatan atau kreativitas yang lainnya. Salah satunya adalah dengan belajar gamelan yang ada di Cibuyur itu sendiri. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang didukung oleh pemerintah desa itu sangat banyak. Diantaranya ada kegiatan olahraga yang setiap tahun pasti dilakukan untuk memeriahkan Desa Cibuyur itu sendiri. Selain itu, Karang Taruna di Cibuyur juga sangat aktif, diantaranya di keseniannya. Kita ada sanggar, di situ menaungi anak-anak remaja untuk belajar tari, kemudian ada gamelan, ataupun kesenian lainnya yang memang potensi di Cibuyur untuk dikembangkan. Melalui pelayanan yang dilakukan di Desa Cibuyur, masyarakat puas terhadap kinerja kepala desa lewat perangkat yang senantiasa melayani masyarakat dengan tulus. Itu semua dilakukan untuk menciptakan kepuasan masyarakat Desa Cibuyur karena terlayani dengan baik. Desa Cibuyur merupakan desa yang tanggap melayani warganya dengan ramah dan sepenuh hati saat warganya membutuhkan. Terkait dengan pelayanan di Desa Cibuyur, itu alhamdulillah semakin tahun semakin membaik. Artinya sekarang sudah mulai para pelayan di desa, perangkat dan sebagainya ini sudah meningkatkan keterampilan, baik dari keterampilan sekarang ya, teknologi, media dan segala macam. Terutama dari segi sikap sudah mulai rapi, berpakaian, disiplin, dan gairah bekerja semakin meningkat. Tentu ini adalah hal yang baik ya, dan semoga nanti ke depan semakin baik. Terutama menguasai medan pekerjaan dan tentu bekerja secara profesional. Terkait sikap, kami sebagai masyarakat melihat secara umum ya, ini sudah membaur pada masyarakat. Jadi ramah, kemudian baik, tentu ini adalah sebuah prestasi yang mungkin harus dipertahankan. Ketepatan, kecepatan, dan keramahan, dan tentu ini akan menjadi kenyamanan bagi masyarakat. Dan tentunya yang paling penting adalah transparansi dalam pelayanan. Program pembangunan yang sudah dicanangkan Kepala Desa Yoyo Kusnodo dapat diterima masyarakat Desa Cibuyur dengan baik. Sekarang pada masa dirinya menjabat, masyarakat Desa Cibuyur dapat menikmati pembangunan tersebut. Dari segi pelayanan, Desa Cibuyur juga telah melayani masyarakatnya dengan baik. Saya Dwi Anissa dan tim MTV Jateng yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih buat Pak Kades. Matur nuwun Pak Kades. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kades Cibuyur 5. Sangat bagi Pak Kades. Terima kasih, dan pemuda juga terima kasih Yang telah membangun lapangan Cibuyur sehingga menjadi seperti ini. Arane dibangunaken margi pun sae. Wonge Jawa kula kebanjiran, saniki mboten kebanjiran. Yang sudah membangun akses jalan ini, Gang RT 38, sangat membantu warga, khususnya untuk warga pedagang keliling dan warga sekitarnya tidak berjalan muter-muter. Setelah enten program BUMDes kangge peternak Cibuyur ya, warga Desa Cibuyur alhamdulillah sangat membantu kami untuk meningkatkan ekonomi, membantu perekonomian dari masyarakat.